saya Tantan, pemain Persib. Saksikan Nu Aing TV. Oke. Setelah libur lebarannya cukup panjang, 1 minggu ya, kita kosong. Sekarang kita balik lagi untuk ini dulu, sebelum itu kita dari Nu Aing TV mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, juga taqabbalallahu minna wa minkum syamakumnya buat yang menjalankan puasa selama sebulan kemarin. Nah, sekarang mau ada pembahasan nih. Ada 2 orang spesial, ada Kang Irwan, udah pada tahu ya, komentor sepak bola khusus Persib. Terus untuk Persib mau praktek. Terus buka pelang ya nama. Nah, ada satu lagi bajunya sama kayak saya ya. Kenalin kan saya, Puji di Viking Ganesha, ketua Viking Ganesha nya. Asik. Pendiri garis keras, garis poligan. Jadi saya juga termasuk kaosna baru mesen Viking Ganesha. Nah, enak. Kan sekarang teh lawan Persija ya, mau lawan Persija ya. Sebenarnya kan udah lain big match-nya, tapi suka dibesar-besarkan gitu. Ya, secara tim gitu ya, secara tim memang kalau disebut El Clasico tidak. Real Madrid Barcelona itu. Karena lawan Persib mah El Clasico mah kalau lawan PSMS biasanya. Iya, PSMS beda. Ikatan Ya, dari zaman dulunya. Zaman dulu. Sebenarnya kalau dengan Persija mah itu hotnya atau panasnya itu di luar lapangan sebenarnya gitu. Jadi antar supporter itu mas sebenarnya gitu. Yang awalnya kuis itu tahu kuis siapa berani ya. Dicatat ya, itulah cerita awal nama kuis siapa berani. Di awali rasa iri di tahun 2000-an itu ya. Menang 2001 terakhir Persija juara ISL dan terakhir bersuara di kompetisi Liga Nasional Persija di 2005. Setelah itu turun dan yang rame malah cuma Sejek, supporternya yang rame. Tapi ramenya juga tuh bukan membuat prestasi Korea tapi ramenya rame rusuh. Kemarin dia air kerasnya sangat disayangkan lah itu ya. Tapi bagaimanapun gitu, walaupun ini bukan El Clasico secara teknikal bermain sepak bola, tapi atmosfernya ini menyedot perhatian, terutama perhatian petugas keamanan. Apa itu? Benar. Tadi kan beli tiket saya. Tiket TCF langsung tadi di jam Tabu Salapannya di Sidoliknya jam 9 itu langsung. Habis ludes terus di Stadion Siliwangi ludes. Sulanjana ludes gitunya. Calon banyak calonnya berarti butuh pembaruan mereka untuk tiket pekerjaan deh calon. Untuk lapangan pekerjaan nantinya berkah berkahnya tapi ngesekin botol jadi nah, lawan Persija ya kan kemarin dari pertandingan terakhir Persija kan keok terusnya 4 pertandingan berturut-turut 3 pertandingan terakhir itu lawan kemarin itu sih Borneo lawan di kandang sendiri Sriwijaya sama di Arema ya kalah. Nanti emang sedang turun nah Persib sekarang pertandingan terakhir kan 3-2 di PSM Makassar. Masih ada kegolan 2 teh ukuran gitu di Persib. Nah, ini kita coba sambil memprediksi Persija Persib, kita coba lihat mereview terakhir lawan PSM. Jadi Persib ini kalau dari visi dan cara bermain mulai terlihat gitu ya. Terlihat Persib mulai main kaki-kaki berani gitu ya. Nah, tapi saya melihat di babak kedua ini faktor stamina, setuju saya dengan Kang Janur gitu ya, ada faktor stamina terus juga kelengahan. Nah, selain itu yang saya soroti terhadap Persib adalah ketika sudah unggul itu Persib sebelum punya gol itu seperti kalau cowok ngejar cewek itu serius pisan gitu ya. Kalau udah dapat kemenangan hari-hari. Nah, itu juga mungkin Kang Janur atau cari yang lain. Nah, itu jangan sampai seperti itu ya. Kalau di sini malah kejar cewek lagi nambah. Di situ. Nah, itu berarti ayah hikmah noge buat para lelaki menurutnya. Betul. Kalau udah dapet jangan hare-hare gitu. Hare-hare. Karena mempertahankan lebih sulitnya daripada mendapatkan. Benar. Daripada menang lah kalau di bola mah. Enak Persib yang bolong teh naon kamar itu belakang, tapi sebenarnya lini belakang sudah cukup baik. Jadi tidak ada serangan yang dibangun. Jadi kebobolannya juga kelengahan. Kalau di babak kedua saya katakan itu benar-benar kelengahan dan
hampir Purwaka Yudi hampir saya katakan bahwa menanggung beban kesalahan itu hampir besar, sebagian besar memang di Purwaka, dan Muflis dengan cermat bisa melihat itu ya. Ya itu bolongnya walaupun bisa bayar tunai kesalahan Purwaka, untuk bayar tunai hujan gitu. Nah, untuk Persib di lini depan juga sudah cukup baik. Lini depan saya mencatat sebenarnya ada gol yang dianulir itu tidak offside, itu juga artinya dari awal sama yang dibangun gitu ya. Open play bagus, cuma dianulir itu sebenarnya gol yang baik dari kerjasama. Iya. Terus berarti masalah Persib itu belakangnya meren blundernya kan, blunder di belakang Purwaka, tengahnya udah oke mereka. Kalau sudah cukup baik menguasai pertandingan. Kombinasi Taufik, Pugliara sama menguasai. Sama Mariono ya. Menguasai di lini tengah, memang penguasaan bola terus passing semua dikuasai oleh Persib ya. Nah, depan Atep Samsul cukup dinamis gitu ya. Satu lagi jangan lupa kita punya Belen Cosos. Benar. Belen Cosos bisa buat jadi target man gitu ya. Iya. Kalau di luar negeri mah kita tuh laku ya. Iron, terus Manjuki itu kita laku, di Indonesia mah tara laku. Iya. Nah, kalau melihat ke sisi Persib, nah ini kalau saya melihat selain dari sisi Persib, kita juga harus menyoroti kondisi Persija. Nah, kondisi Persija kalau saya melihat catatan yang saya dapat ini Persija sampai 4-5 pertandingan awal TSC ya, Torabika Soccer Championship itu cukup baik. Saya melihat sampai dia mendominasi di papan atas. Saya sampai khawatir ini bahaya nih kalau Persija juara ini juara TSC sakit hati pisan gitu. Nah, tapi di belakangan Persija turun, drop. Nah, saya khawatir itu momen. Nah, momen karena lawannya Persib gitu ya, dipicu terus 3 kali kekalahan beruntun. Ini pelatih Camargo gitu ya. Camargo pasti punya beban, masa 4 kali kekalahan beruntun. Nah, ini dia pasti lawan Persib, lawannya Persib. Itu ya. Karena gini, kemarin juga waktu latihan terakhir Atep juga menyampaikan gitu ya, pesannya dia berharap Persija jangan dulu bangkit lawan Persib. Mudah-mudahan melanjutkan tren kekalahan. Kalau bisa menang pemain Persija, barunya Persija gitu. Ya, mau head to head di Persija kan tadi udah bahas berarti mainan mau di Persija ya kan. Tibek sebenarnya ada mantan pemain Persib ya, Maman. Ya. Maman, terus ayah Pugliara dia tukeran Maman dan Pugliara posisinya. Pugliara mantan Persija, sekarang di Persib. Maman dari Persib, sekarang Persija. Tapi satu yang harus diwaspadai di Persija itu Ismet Sofyan. Kalau saya lihat sosok ini veteran dan mungkin menjadi motivator di Persija. Itu Ismet Sofyan. Walaupun kalau kita Ismet Sofyan main gitu ya, saya nggak tahu dia bisa main atau tidak, cedera atau informasinya bagaimana. Ini kalau kita punya pemain penyerang sayap yang cepat, ini keuntungan karena dari stamina fisik Ismet Sofyan pasti kedodoran, kedodoran dari situ. Ya. Sama aja ditambah lagi sama nyawanya di Bambang ya, Bambang bola atas ya. Ini hati-hati untuk Purwaka dan Pujovic. Pujovic kan jantung di sana. Bisa. Bambang loncatnya itu Bambang. Momen untuk ngambil timingnya itu bagus ya. Kalau dari si cara Persija ya kan permainannya kumaha nu bahaya, apakah open play mah kan enggaknya, tapi kalau open play, kalau dari sisi open play Persib unggul, dari skill juga unggul. Yang saya khawatirkan bola dari luar kotak penalti. Pasti Persija akan memanfaatkan sekecil apapun ruang syuting yang mungkin dari luar kotak. Karena untuk menembus tembok Pujovic dan Purwaka, nah, yang harus hati-hati adalah back sayap, karena pasti Persija memanfaatkan bola lambung, mengandalkan Bambang. Nah, yang saya Bambang di long passing cross dari Ismet. Nah, dari kecolongan dari Tony Sucipto atau dari Dias, ini harus hati-hati karena itu yang menjadi celah. Jadi begitu itu lolos, umpan yang baik ke Bambang, nah ini harus hati-hati. Dan kedua dari bola mati. Nah, itu benar kan. Ya. Mereka punya Ismet corner dari Ismet dari free kick ya, karena ada Bambang Pamungkas siap heading ke gawang, itu hati-hati buat Pujovic dan Purwaka. Nah, dari setelah tadi ningali Persija, tapi ada satu perdebatan ya kan yang masih
dari Bobotoh nya buat pemain depannya ya. Mending Van Dijk atau Belen Koso menurut Akang? Saya masih melihat bahwa dari beberapa pertandingan hampir 9 berarti ya 9 pertandingan terakhir kan Belen Koso belum memberikan kontribusi positif ya punten we kan. Jadi Van Dijk sudah ada kontribusi. Kemarin main kayaknya kan kasihan saya. Ya kita tapi bisa jadi dia menjadi from zero to hero di pertandingan ini. Saya masih melihat bahwa kita bisa mengandalkan kecepatan sayap pemain-pemain sayap Persib gitu ya untuk mencetak gol. Jadi karena saya melihat kalau adu speed back Persija ini mungkin kalah dengan penyerang sayap Persib. Bisa ada di situ ada Atep ataupun Samsul ya ataupun nanti diganti Zulham Zamdun gitu ya. Ini masih punya speed lah bisa beradu. Ya, terus di tengah tinggal kasih umpan manis matang ke Van Dijk. Mungkin Belen Koso bisa di babak kedua gitu ya. Babak kedua. Ya menurut Kang Puji kan kemarin nonton latihan kumaha kan Belen Koso. Kalau kata Mang Jajangnya, Mang Jajang Nurjaman, kata beliau mah 50-50 antara Belen Koso atau Van Dijk. Karena secara fisik, jadi yang diperhatikan bukan hanya fisik atau prima pemain saja gitu ya. Karena untuk melawan Persija itu harus siap mental juga. Dan sebenarnya dari Mang Jajang ya itu belum bisa menentukan siapa yang akan turun, apakah Van Dijk atau Belen Koso. Itu akan dilihat sampai ketika waktu yang tepat siapa yang diputuskan untuk turun, sampai bocor. Tapi kayaknya ya kalau prediksi si dua-duanya pasti main, cuma di babak kedua rotasinya. Karena mengingat Belen Koso kalau di bawah Mang Jajang itu belum sempat main kan ya. Karena kan Mang Jajang baru sekali pertandingan kemarin lawan PSM. Kemarin juga nggak turun gitu ya. Jadi penasaran kalau misalkan sebelumnya dengan pelatih sebelumnya Mang Belen Koso tidak menghasilkan gitunya melempem. Belum tahu ya kalau sama Mang Jajang mah gitu. Insya Allah motivasinya nah enak satu lagi bahasan tentang dia kan supporter Persija dilarang ini tapi saurna aya we oknum nu bade masuk gitu bade ka GBL teh kumaha mending ulah wae tuh. Kalau sebenarnya dari segi supporter itu Persija atau The Jack ya, The Jack itu kan di satu sisi sedang mendapatkan hukuman juga gitu ya. Jadi ya harusnya yang mengikuti idealnya ya harus mengikuti hukuman tersebut gitu ya, menjalani gitu. Karena dari pihak The Jack-nya sendiri sebenarnya sudah melarang kalau The Jack datang ke Bandung. Tapi apabila ada yang datang ke Bandung itu di luar tanggung jawab katanya seperti itu. Jadi itu oknum gitu ya. Dan Bobotoh juga hati-hati jangan sampai terpancing karena kemarin kan kita juga udah kumpul ya di Polres gitu ya, udah rapat, kita udah ikrar juga kesepakatan dengan Polda ya. Kita sudah ikrar kalau kita akan menjaga ketertiban, keamanan pertandingan gitu. Jadi ya sama-sama dewasa lah gitu. Ya buat Persija The Jack sebenarnya tong datang. Kalau kalau misalkan tong datang Bobotoh GHC mana? The Jack datang sama isu-isu biasanya. Nah, sama terakhir ya akan beres sama buat lawan Persija hari Sabtu di GBLA prediksi skor ya kan dari pembahasan tadi menurut Kang Ron seberapa kan? Nah, jadi terkait prediksi skor sebelum saya tebak prediksi skor, saya punya prediksi Pugliara harus cetak gol. Pugliara juga jadi harapan saya dan punya feeling sebenarnya. Jadi lini nanti pemain Persib itu pemain Persija konsentrasi di sayap, ternyata Pugliara menusuk dari tengah ya dengan kejeniusannya melihat momen. Nah Pugliara harapan saya bisa mencetak gol sekaligus kalau untuk skor bisa 3-0 tapi sebenarnya ngebutuh ngegolin pemain depan sepertinya karena top skornya Fujovic sama Robertinho sama-sama depannya belum bertaji tapi baru kemarin baru satu Julhamnya gol yang kedua mungkin bisa atau salah satu gol bisa dari Samsul saya kira bisa dari Samsul nanti gitu ya 3-0 yang 3-0 ya Kampuni sebenarnya ya lamun Bobotoh ya kalau kita sebagai Bobotoh siapa yang tidak ingat pertandingan di Siliwangi ketika itu ya di mana Eka Ramdhani saya itu
Nonton bareng di gedung Serbaguna ya. Lainnya itu Persija nangis darah. Lainnya darah. Harapan Boboto itu kembali lagi jadi sama gitu 3-0. Kalau 3-0 itu cukup fair. Apalagi di 5-0 GBLA ya, kita bermain di GBLA di kandang dan Boboto sudah menyiapkan koreografi. Oh iya. Itu pertama kali di GBLA karena sebelum-sebelumnya di Jalan Empat sama di Dua lainnya berarti ya Corona Iya, kalau dua. karena kalau di GBLA itu 2 tingkat, tingkat. nggak kayak di Jalak 1. Dan harus ingat, ini pertandingan tanggal 16, Ya. tanggal 17 Viking ulang tahun yang kedua. iya. Jadi ini jadi kado Jadi ya, kado. jadi kado Persib untuk Viking ya. Jadi kita nanti kalau punya konvoy ya di Kota Bandung teh Yang menangnya gitu ya. sah gitu. Karena sama sudah menang juga 3-0 lawan Persija. Ulang tahun naik Viking Ganesha cenah saurna pada launching. Oh, ya itu oke baby. Atas aja buat Viking Ganesha. Ya udah gitu aja dari sayanya Kang Ocim, saya Kang Irwan, Kang Puji. Hatur nuhun ya yang udah nonton. Buat jajaran kepelatihan kalian bisa mendengar suara dari kita kalian dari mungkin meskipun awam gitu ya. Meskipun awam tapi bisa we didengar dengan keras. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Noaing TV karena setiap harinya, setiap minggu lah ya bakal update berita dari Noaing TV. Gitu aja dari kami, hatur nuhun. Selamat Lebaran, dadah. Oke. Sorong bet, Pak.